Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal mengenai penyaluran air bersih dengan beberapa bidang di pedesaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dari saya sendiri, yaitu Ansela Rizky Kadifa. Saya Medana Deni. Saya Alfionita. Saya Saskia Lazkia. Kami akan mempresentasikan penyaluran air bersih dengan beberapa bidang di pedesaan, dimulai dari Saskia Laskia. Silakan. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini penyediaan air bersih untuk masyarakat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat, terutama di daerah pedesaan, lingkungan dengan kepadatan tinggi dan mengurangi kemudahan akses air karena masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh air bersih dari sumur gali dan waduk penampung air menjadi kesulitan akibat terbatasnya lahan. Selain itu, faktor kondisi alam juga mempengaruhi akses air bersih. Kebutuhan air bersih dapat mempengaruhi perekonomian daerah, terutama pada sektor pedesaan. Warga desa yang belum mendapatkan pelayanan air bersih eh, dapat dari pemerintah umumnya memanfaatkan sumber air yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penyediaan air bersih dari pemerintah akan mengurangi penggunaan masyarakat desa dari sumber air yang ada dan mengurangi dampak negatif seperti penyakit yang disebabkan karena air kurang bersih dan sebagainya. Dan juga masyarakat pedesaan tidak lagi tertinggal dari segi perekonomian dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Salah satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh air bersih yaitu memanfaatkan pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, tema yang akan kelompok kami ambil itu mengenai alternatif penyaluran air bersih dengan judul penyaluran air bersih dengan beberapa bidang di pedesaan. Premisnya penyaluran air di pedesaan dengan beberapa bidang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat pedesaan yang kesulitan mencari air bersih untuk minum dan kegiatan sehari-hari. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air berisi bagi keperluan rumah tangga yang dilakukan melalui sambungan rumah dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fasilitas hidran umum atau keran umum. Kebutuhan air non-domestik adalah kebutuhan air bersih untuk sarana dan prasarana daerah yang teridentifikasi atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang. Sarana dan prasarana berupa kepentingan sosial atau umum seperti untuk pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, dan juga untuk kepentingan komersil. Pengelolaan kawasan konservasi dalam perspektif pengolahan das. Keberadaan kawasan konservasi dalam sebuah das memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap kondisi daya dukung das. Paling tidak, terdapat dua alasan yang melatar belakanginya. Pertama, dalam konteks morfologi das. Pada umumnya, kawasan konservasi terletak pada bagian hulu das. Bagian hulu das ini memiliki ciri-ciri topografis bergelombang, berbukit, dan atau bergunung. Kerapatan drainase relatif tinggi merupakan sumber air dan sedimen yang masuk ke sungai utama, sehingga kawasan konservasi khusus yang berada di hulu das ini harus dikelola dengan baik untuk mempertahankan kondisi lingkungan das secara keseluruhan agar tidak mengalami degradasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Di sini ada 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama ada tahap persiapan pekerjaan, yang dimana dalam tahap ini persiapan ada beberapa item
pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan pengukuran dan bowplank, pembersihan lokasi dan pemasangan papan nama kegiatan. Yang kedua itu ada tahap pekerjaan perpindahan. Dalam tahap ini, pekerjaan persiapan ada beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan PPHDPE 4321. Pemasangan PPHDPE adalah sebagai berikut: galian tanah, urukan tanah kembali, dan pengadaan sekaligus pemasangan aksesoris pipa. Yang ketiga itu ada tahap pekerjaan rekondisi, yang dimana tahap ini pekerjaan persiapan ada beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan adalah bongkar pasang paving lama dan urugan pasir. Setelah proses analisis jenis pipa dan pola pemasangan telah selesai, dilaksanakan selanjutnya adalah proses pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB untuk mengkalkulasi beberapa biaya yang akan dipakai pada perencanaan pekerjaan tersebut, dengan asumsi biaya yang terkontrol sehingga tidak akan terjadi pembengkakan biaya yang dapat mempengaruhi proses perencanaan pekerjaan tersebut karena minimnya dana yang dimiliki oleh desa. Pengerjaan setiap kegiatan atau pelaksanaannya menggunakan bantuan masyarakat yang sebelumnya telah disosialisasi dan didata untuk melaksanakan program kerja penyaluran air bersih di dalam desa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada biaya dan juga jadwal kegiatan. Nah, untuk biaya yang digunakan adalah sebesar Rp543.897.210 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pengukuran dan boplank serta yang kedua, pengadaan dan pemasangan aksesoris pipa memiliki dana yang bersumber dari perguruan tinggi. Selanjutnya ada pembersihan lokasi, papan nama kegiatan, pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 1-4, galian tanah, bongkar pasang paving lama, serta urukan pasir memiliki dana yang bersumber dari Belmawa. Sehingga jumlah dana yang bersumber dari perguruan tinggi adalah sebanyak Rp11.928.000, sedangkan jumlah dana yang bersumber dari Belmawa adalah sebanyak Rp531.969.210, sehingga totalnya adalah Rp543.897.210. Selanjutnya adalah waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatan terdiri dari 3 tahapan dalam waktu 3 bulan. Untuk bulan pertama, kami melakukan prakegiatan yang terdiri dari 1. Penyempurnaan naskah kegiatan yang memiliki penanggung jawab yaitu Alfionita. Selanjutnya ada persiapan peralatan dan bahan, survei lokasi, dan mengurus perizinan yang penanggung jawabnya adalah Ansela, yaitu saya sendiri. Nah, untuk bulan kedua, yaitu kami melakukan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah tahap persiapan pekerjaan, penanggung jawabnya adalah Fitria. Selanjutnya ada tahap pekerjaan perpipaan, yaitu penanggung jawabnya Saski. Dan selanjutnya ada tahap pekerjaan rekondisi dengan penanggung jawab saya sendiri. Dan yang terakhir, pada bulan ketiga kami melakukan praproduksi. Yang pertama ada review dan checking pekerjaan, penanggung jawabnya adalah Saski. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan, penanggung jawabnya adalah Saski. Sekian laporan dan proposal yang kami kerjakan dan juga kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.